butuh ya, itu. si apa namanya, baik Anies, baik Pak Jokowi ya butuh wartawan juga butuh sosok untuk diberitakan kan. Iya. Oke, ketemu lagi di Bukan Bicara Pajak. Episode Berapa ya? Berapa sih kita? 13? Wow. 11 kayaknya ini. 11 ya? Iya, 11. 11? Iya kan nanti naik yang itu. Oh iya betul. Iya betul. Episode 13 udah 11. mau akhir tahun gitu. 11. Udah mau Episode 11 episode gitu. 11 udah mau akhir tahun gitu kan. Iya. Yang menarik adalah di episode kali ini kita Iya, mau dong, lihat. putih dong. Gua tahu Putih dong. nih identitas siapa. Siapa dong? Pak Jokowi lah. Yoi. Kerja. Ya kan? Di episode kali ini kita mau ngebahas soal Pak Jokowi udah nggak jadi presiden. Magisnya Jokowi masih Magisnya, daily activity-nya Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden. ada. Magnetnya masih ada ternyata. Betul. 5 hal setelah nggak jadi presiden apa menurut lo dari Pak Jokowi? Jokowi itu apa namanya? Meskipun Ada gitunya lagi. Selip tuh gigi. satu masih banyak terutama di platform tertentu ya, masih banyak orang yang begitu mencintai Pak Jokowi. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang kedua masih jadi magnet untuk pilkada. Betul. Betul. Yang ketiga Pak Prabowo masih ke situ terus. Iya. Ya ini bisa baik, bisa ditafsirkan baik, bisa Berbeda. ditafsirkan buruk lah ya Iya. sama orang ya. Kalau tafsir baiknya ya itulah indahnya Indonesia gitu ya. Transisinya mulus. Betul. Tidak ada apa namanya, tidak ada friksi ya. Kalau dulu kan ada tuh, misalnya dari Megawati ke SBY kan, oh orang ini musuhan nih gitu, sampai akhirnya sampai sekarang kan? ya dianggapnya masih musuhan Iya, sampai sekarang trademarknya gitu kan. sampai sekarang. Kemudian ketika dari Pak SBY ke Pak Jokowi pun tidak seakrab sekarang gitu ya kan. Tidak sebesti. Iya. Yang yang keempat masih jadi magnet untuk masyarakat. Ya. Ketika dia turun misalnya makan apa gitu ya. Jadi vlogger sekarang kayaknya dia. Iya, food blogger. Food vlogger juga. Iya, food blogger. Gue lihat. Kemudian yang kelima masih tetap dukung timnas dia. Betul. Kemarin nonton Arab Saudi, tiba-tiba ada di GBK dan nggak di ruang skybox kan? Iya, nggak Biasanya di kan ruang VIP. Presiden kan? Dia tahu diri kayak. Karena ya meskipun ada orang yang nyinyir gitu ya. Apa namanya? Pencitraan gitu ya, mau pencitraan apa lagi, orang udah jadi masyarakat biasa ya. Justru kalau dia di ruang VIP gitu Baru. malah jadi Tanda tanya. jadi aneh gitu. Iya, ya walaupun So ini lo gitu ya. ya walaupun nggak menutup kemungkinan itu adalah masih haknya dia gitu. Iya kan. masih, Karena kan dia ya berhak lah ya. Iya karena kan presiden kan. Mantan presiden Mantan lah ya. presiden dan dia juga masih berhak untuk dapat pengawalan dari Dari Pas Pampres. Pampres. Ya. Itu kan nggak bisa dipungkiri Sebenarnya. kan. Cuman kan tafsir orang kan suka beda-beda Iya. lah ya. Itu ya biasa ya, wajar lah. Itu 5 tuh ya. Yoi. Kalau menurut Mas Gilang? Gua yang pertama adalah dia jadi bener-bener rakyat biasa. Iya. Setelah dia nggak jadi presiden, makan bareng sama Bu Iriana, soto yang favoritnya dia, itu bener-bener ya Allah, bener-bener rakyat Solo sih. Iya. Itu rakyat Solo. Gue lihat itu Begini ya. Oh begini. oh begini ya aslinya Pak Jokowi. Dan gue cukup amazed ya sama Pak Jokowi, bener-bener hilang tuh jabatannya dia, seragamnya dia sebagai presiden tuh Bener-bener ditanggalkan lah ya. iya Dan benar-benar dimanfaatkan. ditinggalkan dan ditaruh baik-baik ke presiden selanjutnya gitu. Dan pengawalannya juga nggak super ketat, dia mau lah foto. Dan kedua adalah food vlogger. Halo guys, kita lagi aku sama Bu Iriana lagi makan soto. Itu jadi Saya dan ibu saya sama ibu terus di angkringan Iya. beberapa kali gitu kan. jalan-jalan ke Malioboro ya. Malioboro, terus abis itu yang ketiga adalah ya bener masih jadi pusat perhatian, baik itu kepala daerah, baik itu Media juga sih masih. itu nggak bisa dipungkiri lah semenjak di Solo nih. Gua buka di sini ya. Ini pertama kali gue bilang. Dulu tuh gue sempet mau wawancara beliau waktu jadi Ya, wali kota Solo. Untuk bahan skripsi lo kan. Bahan skripsi gue karena apa? Karena waktu pas zamannya beliau di Solo itu PKL kan kita tahu digusurnya dengan cara kekerasan. Dulunya. Dulu kan
baik itu di Solo, Jogja, ataupun di Jakarta, ataupun di Bandung, itu pakai kekerasan, Di pakai mana-mana fisik, ya. gitu kan, di mana-mana Pakai kota-kota Satpol besar. PP lah ya. Tapi ketika sama Pak Jokowi dengan pola komunikasi, 48 kali betul, makan siang kalau nggak betul, dan akhirnya kejadian kegusur sendirinya, bukan kegusur tapi dia sadar, relokasi, merelokasi karena dia tahu tujuannya apa gitu. Iya. Berbeda dengan ada gubernur sebuah provinsi ya, ngundang makan siang buka bersama. tujuannya beda. Itu daftar hadirnya dijadikan tanda tangan daftar hadirnya dijadikan Dirembes, bukan bukan, dia apa? dijadikan sebagai alasan bahwa dia setuju untuk digusur. Ya Allah, jangan Ada kayak itu. gitulah. Maksud gua, ya kita tahu ini pilkada, tapi ya caranya ya nggak kayak gitu. Enggak, itu dulu di gubernur di sebuah daerah satu dulu. daerah kan, satu Kemudian provinsi. sekarang lagi nyalon lagi di daerah lain. Ya Allah, segitunya Pak. Dan itu ketiga, itu jadi magnet baik dari kepala daerah, gubernur, wali kota atau bupati ataupun masyarakat. Yang keempat adalah gue lihat setelah nggak jadi presiden, Pak Jokowi bener-bener jadi kakek. Kakeknya lembah mana? Lembah mana, terus anaknya Gibran siapa? Si ini. Yang pertama Jan Jan Etes. Itu bener-bener jadi kakek gitu, main ke mall. Ya walaupun semenjak jadi presiden dia sering main ke mall juga gitu kan, Iya. pakai jaket bomber kayak gua gini. Jaketnya bagus dia dulu. Jago bagus banget lah. Orang katanya ditanya kan referensinya dari mana Pak? Dari Kaesang. Dulu ada cerita lucu. Ini jaket bomber ini ya, yang gara-gara Iya, ada beliau cerita juga lucu kan. tentang jaket Jokowi yang dulu ada waktu itu 01 apa 02 ya? Lupa gua. Yang 2014 kalau nggak salah, 01 kalau nggak salah, 02 gitu. Ada orang nih beli jaketnya dia, ori katanya. Kan harganya 1, berapa gitu ya, yang ori itu. Terus di laundry. Tapi di laundry tidak dikasih tahu bahwa ini jaket ini spesial lah ya. Kan ada laundry itu Betul. ada 2 jenis kan, yang Iya. mahal, yang biasa aja kan. Iya. Karena dia tidak dinotis, akhirnya petugas laundrynya ini Ya gulung-gulung aja. gulung-gulung aja dijadikan layaknya pakaian biasa. Iya. Datang protes dia. Ganti itu tuh ininya abang laundrynya. Nggak Ya. apa-apa kata dia. Soalnya Ya nggak bisa gimana ya? disalahkan juga kan. Yang Kita- siapa nih yang nggak bisa disalahkan? Ya bang laundrynya lah, orang nggak ada nggak ada Iya. notifikasi atau message. Pak ini jaketnya khusus gitu kan Iya. nggak ada ya. Kan khusus juga bayarnya kan. Iya, ya kita tahu lah ada kan laundry khusus itu kan bayarnya agak mahal sedikit Ya, kan. laundry biasa pun pasti kalau misalnya kita bilang bahwa Betul. Pak ini jas ya gitu kan, atau ini jaket inilah gitu. Betul. Dipisah ya gitu. Pasti dia ini akan notice dia per piece kan bayarnya kan. Iya. Nah ini nggak ngomong gitu. Ya, yang terakhir ketika Pak Jokowi udah nggak jadi presiden adalah beliau masih perhatian sama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutamanya ke IKN. Iyalah itu legacy beliau. Ya, itu Harus terutamanya ke IKN. Setiap kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, ataupun bupati yang datang ke beliau minta wejangan tanda kutip, itu pasti beliau menitipkan tolong jaga pertumbuhan ekonominya. Tolong jaga proyek-proyek yang bisa membantu masyarakat, kayak gitu-gitu kan. Ya, kalau kayak contohnya Ridwan Kamil, Sowan. dan Ramzi. akhirnya Ramzi yang tadinya Pak Jokowi tiba-tiba Yang dia tadinya makan siang. Anies banget. Iya, dan Anak abah. nggak hanya para kepala daerah ya, tapi para selebritis kayak Andre Taulani, Desta, terus yang lain-lain itu pada sowan juga, Gading Martin itu Pedi pada Nuril nggak? Pedi Nuril. nggak tahu kenapa ya. Coba Mas Pedi, apa sama Panji nggak sowan juga tuh Bang Panji. Nggak diajak main catur ya? Nggak diajak main catur. Coba nih Bang Panji, coba. Tolong abangku ya kan. Jangan cuman yang mungkin Pak Jokowinya nggak mau kali ya. Iya mungkin mau aja kalau waktunya tepat Iya kan. kali ya. Tinggal sounding ke protokol Dulu yang dia. sebenarnya yang Kompol paling Sarif kan. yang gue inget yang paling melambungkan namanya Pak Jokowi untuk pers itu Mbak Nana sih. Betul. Mbak Nana itu berapa kali ya Najwa wawancara Shihab kan khusus. maksudnya Iya, ini. Najwa, Iya, iya. Najwa Shihab. Yang kemudian akhirnya dia malah melambungkan tagar Indonesia darurat gitu kan. Betul, sangat disayangkan. Ya enggak lah, itu kan haknya Mbak Nana lah untuk bersikap kan. Iya. Cuman tolong wawancara kembali gitu. Bisa
Bahkan Pak, dari Bapak marah nggak sama saya gitu? Saya yang pertama kali itu. bahkan kan Mbak Nana sempat wawancara beliau itu dari zaman wali kota Solo kan. Iya, termasuk Gibrannya pun ini kan. Iya. Wawancara terus sama dia. Gue masih Di itu awal-awal di itu teman-teman bisa lihat rekam jejak di digitalnya juga masih ada masih gitu kan. banyak, masih Yang banyak. Gibran nelpon Pak "Itu siapa? Jokowi itu. Mas Gibran kata Mbak Nana gitu. Ya kan disuruh nelpon kan. Ini Coba presiden. telepon Bapak Iya gitu. betul. Itu epic sih. Nah, itu 5 hal dari kita berdua gitu kan. Iya. Dan ya memang Magnetnya exposure- masih ada sih. Magnetnya Iya, exposure masih- dan magnetnya Pak Jokowi memang nggak bisa dihilangkan. Walaupun beliau secara tegas bilang dia pengen istirahat aja gitu kan. Kayak Pak SBY istirahat, tahu-tahunya ngelukis. Dan magnetnya masih ada gitu loh. Tampil di Pesta Pora, Pak SBY. Pak SBY gitu kan diambil Kalau sama Pak si Jokowi di Ucup pesta pora gitu. ngapain? Gak main dia. Mungkin apa ya Pak Jokowi? Main bola kali ya di Papua. Sama Bang Oh, Bahlil. iya, dia belum ke Papua lagi ya? Belum lah. Itu Papua sangat cinta beliau sih. Iya, karena kan legacy dia juga kan. Ya, 2 periode. banyak hal lah ya di Papua yang dia Ya, bangun lah ya. Salah satunya adalah Trans Papua itu Trans kan. Papua yang mungkin di zaman-zaman dulu udah kepikiran, cuman kan eksekusinya masih Iya. maju mundur gitu. Ya gua sih secara pribadi ya berharap dengan Pak Jokowi masih ada exposure, nggak disalahgunakan dan nggak disalahartikan gitu loh. Betul. Karena kan banyak orang yang menganggap, wah ini post power syndrome nih, masih aja mau tampil di kamera. Ya nggak salah nih, dia jalan kenapa kenapa wartawan yang ikut kan istilahnya begitu. Iya kayak Anies gitu kan dia Ya jalan kayak kemana- Ya, Anies kan itu masih, haknya Anies. ya Anies misalnya Walaupun dia agak mengisi, kecewa sama Cak Imin ya. Iya. Maaf ya Cak. Dia misalnya mengisi berbagai kajian di kampus-kampus gitu kan, tetap di expose juga sama Iya kan, ya karena biasa kan- aja itu emang. Karena kan mereka juga butuh Ya itu. si apa namanya, baik Anies baik Pak Jokowi ya butuh wartawan juga butuh sosok untuk diberitakan kan. Iya. Nggak mungkin misalnya wartawan tiba-tiba memberitakan kita kan, ngapain gitu. Siapa yang mau baca? Kan wartawan juga milih-milih. Oh, ini mah nggak ini gitu. Sama lah begitu kan. Nah, tugasnya netizen atau kita masyarakat ya memilih-milih itu gitu ya. Betul. Kalau lu suka Pak Anies ya ikutin aja Pak Anies gitu. Iya. Beritanya memang Iya. apa cerdas gitu ya, mengisi berbagai Iya, apa. setiap orang punya pilihan Iya, masing-masing. kalau lah. misalnya suka dengan kesederhanaannya Pak Jokowi ya silahkan gitu. Nggak ada yang ya nggak ngelarang salah. juga gitu. Kayak contoh gua dulu tahun 98-99 gua fans fanatiknya Amin Rais. Ini terus terang aja, Amin Rais masih normal ya. Sama lagi gue. Iya kan, tas dulu. Gue sampai ini gue ada dulu zaman itu kan gue masih SMP itu. Iya, betul. Gue lihat dia di ini di apa lapangan di dua kota kan berdekatan tuh. Gue ikutin dia. Yang pertama di Bumiayu, yang kedua di Kecamatan Bandar Kaung tuh. Gue Iya. ikutin tuh. Menurut ada gua- Wanda Hamidah itu waktu itu masih. Menurut gua tahun itu adalah Pak Amin Rais adalah orator ulung. Iya, emas ya, tahun emasnya beliau. Masih tahun emasnya dia, tapi semenjak era 2000 gue lihat lo kok begini mainnya ya. Jadi Kualat sama Gus Dur sih dia. ya mungkin ya. Tapi gue lihat lo kok jadi keluar jalur, jadi sekarang malah jadi kayak pembangkang ya, tanda kutip ya. Ya pernyataannya itu loh yang aduh harusnya guru bangsa nggak gini gitu. Itulah pokoknya siapa teman-teman atau netizen atau para subscriber kita ya itu pilihan masing-masing. Ya preferensi orang berbeda lah. Ya, Ada yang- lo mau ngikutin Ganjar dengan tanda kutip dia dapat 16% di Pilpres, ya monggo. Iya, Nggak masalah juga tuh. dia muncul nggak sih? Gak tahu gua, ngumpet kayaknya. Pak Mahfud yang sering muncul. Lo bet. Lagi ngecas berarti. Iya. Nah, gua hebatnya sama Pak Mahfud adalah dia berani tampil di tempatnya Luhut. Lihat nggak lo videonya? Yang kata Luhut, Lihat dan gue baru tahu bahwa gila Pak Luhut kerennya gak ya? wes kan maksudnya Iya, itu gua- sebagai negarawan lo bisa Iya, gue- bisa nerima. Dan dia cuma nitip satu. Gue nggak Lu punya sih jangan teman. dibuka semua dong. Iya, gue nggak rahasia punya negara. teman kayak Pak Luhut. Akhirnya setelah lihat video itu gue pengen punya teman kayak Pak Luhut sih. Dan akhirnya ujung-ujungnya Pak Luhut adalah jadi YouTuber sekarang. Ya terlepas itu ya, gue lihat dari cuplikan Iya, kan? videonya itu gila ya Pak Luhut itu Nerima begitu gitu loh. sayang banget Sama sama Pak Indonesia. Mahfud, sama Indonesia sih, lebih Gus tepatnya Dur sama gitu. Indonesia, Ya, sama iya. Indonesia lah ya. Kita kan sering mandang beliau negatif banget gitu ya Asli. di banyak kesempatan gitu ya. Asli, karena Setelah dia- wawancara itu gila gitu.
Dan itu keluar dari seorang Mahfud MD ya. Iya. Orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang oke lah ya. Iya. Baik dari segi integritas dia gue rasa sampai detik ini belum ada satupun kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan kan. Iya. Nggak ada kan gitu. Iya. Artinya ini orang emang valid gitu. Orang ini emang paten lah. Iya. Ya. Dan itu keluar dia, bahkan di beberapa kesempatan Pak Luhut juga lupa dia bahwa pernah melakukan itu untuk Pak Mahfud, melakukan kebaikan untuk Pak Mahfud, melakukan kebaikan yang lupa gitu kan, itu keren sih. Iya. Ya pokoknya siapapun lah ya, siapapun yang sudah meninggalkan jejak atau legasinya dia dibuat Indonesia, baik dari sisi menteri ataupun presiden sekalipun, pasti ada lah rasa sayang terhadap Indonesia walaupun mereka udah nggak ikut campur. Kayak contoh Jonan, dia masih ikut. Oh, dia masih ikut partisipasi kan? Memberi sumbangsih lah. Iya, tapi sekarang ini lebih ke agama. Sama ini satu lagi yang gue suka tuh, si siapa? Wisnu Tama. Iya, kalau itu nggak bisa dihindari. Orang kan kalau misalnya diberhentikan dari menteri gitu ya, banyak nih yang pasti desperate kan? Bukan cuma itu, diberhentikan dari apa ya namanya, dari pemerintahannya Pak Jokowi itu banyak yang melawan balik kan. Refli Harun, betul, Anies, Pak JK bahkan kan. Wisnu Tama enggak loh, dia tetap bantuin loh banyak hal yang kreatif itu ya, kayak G20 segala macam gitu ya. Ada dia di belakangnya gitu. Keren sih itu. Nah ini gue lihat ya entah memang Pak Jokowinya orang baik atau gimana ya, tapi dia kayaknya dikelilingi oleh orang-orang yang setia gitu loh. Betul. Setia gitu. Bahwa kemudian di ujung pemerintahannya ada banyak orang yang berusaha menghantam dia, itu dia bodo amat. Dan itu nggak berhasil gitu. Iya. Sampai detik ini kan banyak orang yang adili Jokowi, adili ini gitu. Ini berhasil juga susah, gitu. Bro, susah. Orang tuh kalau emang dasarnya udah baik ya, itu susah lu mau apain juga. Jadi kita kayak ini Jokowi banget nih kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, satu episode ini full Jokowi. Lu thumbnailnya mukanya Jokowi di depan juga nggak masalah, jangan thumbnail muka kita lah. Ya intinya itulah, siapapun lo dan siapapun pendukungnya itu nggak jadi masalah. Gua sama Pak Deddy juga berbeda, tapi ya kita saling menghormati aja dan saling menghargai aja. Gubernur lu Banten sih ya? Banten gua. Banten ya? Airin kan? Lu mirip Airin ya? Ya nggak tahu entah siapa. Abis Sidul di Jakarta. Kalau Sidul di Banten, gue coblos hidungnya. Dulu kayak menang nih kayaknya di Jakarta. Ya mudah-mudahan lah. Pokoknya ya buat kepala daerah yang lagi bertarung untuk di 27 November. Ini tayang kapan sih? Setelah pilkada atau apa ya? Sebelum kayaknya. Sebelum ya? Sebelum kayaknya. Ya pokoknya bertarung. Di masa tenang ini. Wow, udah kayak Deddy Kobusir YouTube kita. Di masa tenang. Di masa tenang muncul Pak Jokowi nanti. Ya Allah. Tapi emang ya kayak exposure-nya beliau itu, kalau dulu ya di 2014 itu ketika dia naik gitu, Pak SBY itu benar-benar kayak menyepi gitu. Iya. Kayak sepi gitu. Gue jadi inget sebuah artikel dari almarhum Mahbub Junaidi. Ini tokoh PBNU, tokoh PMI ini juga, tokoh HMI juga. Dia pernah bilang gini, suatu saat dia datang ke seorang pejabat yang waktu itu dilengserkan lah sama Presiden Soeharto waktu itu. Nah, dia datang gitu. Terus ditanya sama orang itu, kok lu bisa masuk, kata dia gitu. Ya gue izin aja di depan, kata dia. Gue mau ini ketemu lu, kata dia gitu. Karena orang ini tahanan rumah. Tahanan rumah di zaman itu kan sebuah hal yang biasa lah ya. Tahanan rumah gitu, dikucilkan dari masyarakat gitu. Nah, pejabat-pejabat di kita itu biasanya begitu tuh. Ketika dia menjabat, susah banget ditemui. Iya. Tapi ketika dia sudah lengser, gampang. Nggak ada yang mau nemuin. Ya apalagi dicap pembangkang lah ya pada waktu itu. Ya mudah-mudahan lah ya Pak Jokowi nggak seperti itu, ataupun siapa aja presidennya, baik Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Rakyat mau ketemu ya terima gampang aja. Lah, mudah lah. Mudah untuk menyalurkan aspirasinya. Iya, toh beliau-beliau ini gue yakin mempunyai sikap kenegarawanan yang cukup besar kok. Yang tinggi lah. Ya contoh kayak Pak Luhut, dia masih bisa nerima Pak Mahfud, walaupun waktu pas Pilpres sahabatan ternyata mereka. Iya, walaupun di Pilpres nyerang terus gitu kan, nyerang Gibran, Kaesang segala macam.
Tapi ya itulah. Tapi kan Pak Mahfud masih nyerang juga sekarang ke Pak Mulyono. Ya itu Pak Jokowi. terserah Pak Mahfud deh. Ininya kita berdua adalah menyerahkan ke kalian semua. Gue sempat berpikir juga, aduh jangan sampai punya anak buah kayak Pak Mahfud nih gitu kan. Pas jadi anak buah baik banget, pas jadi ini nyerang loh gitu. Tapi ternyata ya di balik itu semua, ini orang integritasnya tinggi banget gitu ya. Banget. Ya kayak diberi fasilitas oleh Pak Luhut gitu ya. Berkali-kali menolak loh beliau gitu kan. Iya. Karena nggak boleh nih aturannya. Nggak boleh nih aturannya. Bertentangan lah. Iya nggak boleh nih. Tapi untuk kebaikan bangsa kan akhirnya. Iya, tapi ya Pak Luhut bukan orang ini juga kan. Maksudnya dia bukan punya orang kolot lah. Iya. Ya nerimalah emang kamu nggak boleh gitu. Iya. Nah, kembali ke Pak Jokowi ini mungkin sampai ada hal yang benar-benar monumental dari Pak Prabowo, beliau akan tetap menjadi exposure di media massa sih. Iya betul. Kayak monumental dari Pak Prabowo itu misalnya kayak tadi pertumbuhan 8%-nya terjadi gitu. Karena Pak Prabowo ini ketika dia naik, orang-orang yang optimis itu justru dari kalangan bawah gitu. Iya. Berbeda dengan ketika Pak Jokowi naik, yang optimis itu menengah ke atas. Menengah ke atas optimis karena ini orang punya sesuatu yang baru nih. Pertama, latar belakangnya beda banget dari presiden-presiden sebelumnya. Iya, betul, setuju. Presiden sebelumnya itu hampir pasti dia berasal dari elit yang entah dia keluarganya emang oke gitu kan, secara ekonomi maupun secara politik gitu. Sejelek-jeleknya misalnya Pak Harto atau Bung Karno gitu ya, yang tidak kita ketahui dengan jelas asal usulnya gitu ya. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan asal usulnya. Beda dengan Pak Jokowi sampai detik ini masih ini anak siapa nih orang ini gitu. Masih dicap sebagai antek-antek PKI. Iya, atau dari pendidikan gitu ya. Pak Harto itu kan secara pendidikan dia tidak pernah mengenyam universitas kalau tidak salah. Karena kan beliau ini militer abis gitu kan. Istilahnya pada zaman itu memang beliau hadir langsung ke militer gitu. Kalau nggak salah, beliau cuma lulusan SMP kalau nggak salah ya. Mohon diralat teman-teman kalau misalnya ada kesalahan. Tapi berbeda dengan Pak Jokowi gitu ya. Meskipun pihak UGM udah klarifikasi, ini benar kalau lulusan kita, sampai detik ini masih di ini. Ya itulah netizen ya kan. Maksud gue ini orang memang punya hal yang berbeda yang disajikan ke Indonesia pada waktu itu. Meskipun kesininya orang akhirnya pesimis atau malah justru memusuhi. Salah satu lagi yang gue yang gue cukup impress dari beliau ini adalah dari siapa? Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi ini dia lu dulu deh, gue agak tadi udah di ujung lidah gitu. Gue ada di ujung lidah gara-gara ini nih. Oh ya ini. Sekarang orang-orang yang mengkritisi beliau terutama dari sisi latar belakang itu, menurut gue sih karena satu hal, yaitu tidak bisa membedakan antara kondisi sekarang dengan kondisi zaman dulu gitu. Misalnya zaman dulu itu orang-orang kayak kita ini nih menengah ke bawah gitu ya, punya foto itu paling momen-momen khusus kan. Lebaran, kakak nikahan, disunat itu baru tuh foto. Sakral tuh. Iya. Momen-momen sakral. Nah, sementara orang-orang menengah ke atas itu kan ulang tahun, ada momen foto. Liburan, momen foto, segala macam momen foto. Nah, Pak Jokowi kan dia tidak punya momen-momen foto-foto sama keluarga yang banyak kan. Sehingga orang ini orang siapa sih, ini latar belakang siapa nih. Bahkan gue ada nih tetangga lumayan jauh lah dari rumah gue itu. Ketika beliau terpilih, dia merasa gue nggak punya presiden, kata dia gitu. Kenapa? Karena latar belakang dia lebih bagus daripada Pak Jokowi. Jadi memang yang menolak yang ada beberapa orang yang menolak itu yang merasa dia kastanya lebih tinggi lah dari Pak Jokowi, yang orang-orang yang benar-benar waktu itu dicitrakan sangat orang biasa gitu. Tapi memang dari semenjak dari Solo memang exposure-nya dia terhadap Pak Jokowi baik dari sisi media ataupun di luar media emang sangat tinggi. Itu nggak bisa dipungkiri kan.
lo jadi wali kota punya SMK itu lebih tinggi lagi kan, itu udah di kendaraannya dia tanda kutip Iya. untuk ke Jakarta sebenarnya waktu itu. Gue ada pengalaman yang lumayan menarik ketika beliau 2014 itu, kan beliau menang ini kan, menang di 2012 menang di Jakarta kan. Waktu itu gue masih kerja di sebuah perusahaan yang ada hubungannya dengan obat lah ya, atau sejenisnya lah ya. Mau mengadakan sebuah seminar. Kemudian ada beberapa orang wartawan yang bilang ke gue, ah ini siapa sih ini orang, kata dia, kesel banget nih. Ini wartawan yang ngomong gitu. Terus gue bilang, Bukan gua untungnya. bukan. Untungnya. Terus gue bilang lah, itu kan kalian yang membesarkan beliau kan. Orang-orang kayak kita nih yang waktu itu pekerja biasa yang ya sibuk dengan urusannya sendiri lah, nyari bodo amat. makan gitu lah ya. Nggak bakal kenal yang namanya Jokowi kalau tidak Ada media. diekspos oleh media gitu loh. Kenapa malah kalian sekarang yang ribet, gue bilang gitu. Iya, Ketika masyarakat kemudian jatuh cinta dengan beliau gitu ya. Iya. Ya itulah salah satu kelebihannya mungkin ya menurut gue ya. Iya, betul. Dari Pak Jokowi itu, terus ntar Pak SBY juga punya kelebihannya seperti apa ya. Ya balik lagi lah, kita Tampan beliau itu. lebih gagah sih itu. Gagah ya. Lebih wibawa. Wibawanya Auranya keren banget sih. iya, apalagi kalau udah ngelukis sekarang kan udah gila dah. Ya pokoknya buat Pak Jokowi sehat-sehat Pak. Semoga Menjadi kakek yang baik. kakek yang baik dan bisa terus memperhatikan kondisi ekonomi. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di Bukan Bicara Pajak episode yang Selanjutnya. lebih menarik.